Jangan lupa subscribe dan like, ditunggu komen dari kalian semua. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gabus, ikan petek, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, terlebih khusus untuk pimpinan saum barokah atau saum istighosah. Jadi dulu namanya saum barokah, sekarang udah jadi saum istighosah, yaitu Ustadz Mahfuz bin Haji Abdul Razak, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan kepada qori kita Ustadz Fathil Gunawan, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Juga tidak terlepas yang saya hormati dan muliakan Bapak RW, Bapak RT, juga para jamaah sekalian yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan berpanjang kalam, mengingat kalau kepanjangan itu nasi sama sayur jadi dingin. Jadi ibaratnya kelamaan juga kurang enak, kurang sedap, kurang gurih. Jadi mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari tahun ke tahun kita sudah sering banyak mendengar tentang kisah itu dari para guru-guru kita semua. Jadi yang terpenting di sini adalah ada satu hasil yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam semalaman. Ialah oleh-oleh yang dibawa Nabi habis ngadep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berupa sholat 5 waktu. Dulu ketika Nabi ngadep itu sholat diwajibkan tadinya buat kita sebanyak 50 kali sholat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga tertera dalam kitab I'anatul Talibin karangan Said Bakar bin Muhammad Syato Adimyati. Faradallahu ala ummati lailatal isra'i 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha 5 fi kulli yaumin wa lailatin. Allah mewajibkan salat 50 waktu kepada umatku pada malam Isra, dan aku senantiasa kembali lagi kepada Allah
aku meminta keringanan kepada Allah sehingga itu salat 50 waktu, 50 kali salat diringkas jadi 5 waktu. Tapi hikmahnya 5 waktu yang diberikan untuk Nabi Muhammad SAW itu setara dengan 50 waktu yang dulu diwajibkan kepada umat Bani Israel. Jadi satu sholat takaran derajatnya 10, jadi sama aja. 5 kali 10 jadi berapa? 50. Itulah keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana salat-salat Nabi terdahulu sebelum diwajibkannya salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu Bang Aga nih? Kalau ada yang tahu saya kasih 300.000. Sholat nabi-nabi dulu itu bagaimana sebelum Nabi Muhammad? Nabi-nabi dulu. Saya kasih 300.000, ntar saya ngebondol sama panitia. Jadi diterangkan di situ di kitab I'anatul Talibin ada keterangan yang berbunyi walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salat 5 waktu ini belum terkumpul untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai bal kanat mutafarriqatan fil anbiya'i, tapi salat 5 waktu ini tercerai-berai atau terpecah untuk para nabi-nabi sebelumnya. Fasubuhu salatu Adam alaihi salam. Subuh itu salatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam dulu salatnya subuh doang. Wa zuhru salatu Dawud alaihi salam. Johor salatnya Nabi Daud. Wal asru salatu Sulaiman alaihi salam. Asar salatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu salatu Ya'qub alaihi salam. Maghrib salatnya Nabi Ya'qub. Dan terakhir wal isya'u salatu Yunus alaihi salam. Isya itu adalah salat Nabi Yunus alaihi salam. Makanya di akhir itu diterangin kama sayazkuruhu syarihu fi mabhathi awqatis salati anir rafi'i. Sebagaimana itu keterangan bakal dijelaskan oleh pensyarah kitab dalam pembahasan waktu-waktu salat dari Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Tapi mantapnya umat baginda Nabi dikasih sholat 5 waktu, yang soleh, yang taat, yang tahu kenikmatan sholat, dia pasti semangat sholatnya. Nggak cukup dengan 5 waktu doang. Dia tambahin tuh sama sholat apa? Duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah wudu, sholat tasbih, sama sholat rawatib. Tapi kadang-kadang ada juga yang kreatif. Itu sholat 5 waktu jaringkas juga. Ustaz, udah mas saya mah subuh aja dah. Habisnya saya dengar hadis 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dengan Jadi kalau menjadi sultan sekarang gampang ngalin Raffi Ahmad. Sholat sunnah qobliyah subuh. Terus lu subuh nggak ngelaksanain? Yang ngelaksanain tapi johor kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak. Memang apa begitu? Ngikutin sholatnya Nabi Adam. Itu tengiknya orang-orang sekarang begitu. Akalnya banyak. Jadi kalau sholat subuh doang katanya ini juga udah ngikutin sholatnya Nabi Adam. Luar biasanya tuh. Oleh-oleh yang dibawa Nabi kepada kita melaksanakan sholat 5 waktu.
Makanya saking wajibnya sholat, saking pentingnya sholat, itu kita kalau punya anak umur 7 tahun udah harus diperintah ngelaksanain sholat. Ntar kalau dia udah sampai 10 tahun, itu anak perintahin dia buat sholat, kalau kagak mau takut-takutin, kalau kagak gebuk pahanya. Jangan pakai kejam-kejam, ntar gebuk-gebuk palanya ditempeleng celeng lagi. Jadi gebukan yang diperbolehkan itu jangan nyakitin, kayak orang sok terapi dong gitu, kayak nakut-nakutin. Saking pentingnya sholat, makanya diwajibkan 5 waktu kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ tersimpan begitu banyak besar sekali manfaat. Salah satu manfaat yang begitu besar yang kita rasakan adalah dalam satu hadis diriwayatkan, innal abda idza ata bis sholati ata bi dzunubihi kulliha fa kullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Innal abda, sesungguhnya hamba Allah, idza ata bis sholati, apabila dia melaksanakan sholat, ata bidzunubihi kulliha, dia sholat sambil ngebawa dosa-dosanya. Fawudi'at ala atiqaihi, itu dosa-dosanya ditaruh di kedua pundak. Fakullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Ketika itu hamba Allah lagi mau ruku, lagi mau sujud, dosa-dosanya jatuh berguguran. Makanya orang kalau kagak mau sholat dipertanyakan keislamannya. Padahal sholat bukan hanya semata-mata menyembah Allah, tapi juga untuk menghapus dosa-dosa manusia. Makanya ketika nanti ada di musolah bangun, masjid udah dibangun, otomatis kan kita kudu apa tuh buat panggil orang sholat? Azan. Azan disunahin, nyari yang suaranya cakep kayak Ustadz Masil. Sepakat nggak? Cari yang suaranya gurih, dicari yang suaranya agak keras, dicari suaranya yang merdu, supaya orang-orang yang dengar itu mau datang ke musola atau ke masjid. Jadi kalau misalkan suara masih pas-pasan dikit, plus baca Qur'annya, baca Arabnya belum terlalu lancar, serahin dah sama yang lebih paham, karena sunahnya begitu. Udah dikumandangkan azan subuh terutama, segitu bagus, segitu kencengnya, kadang-kadang musola mah tetap aja masih kosong. Makanya perbandingannya musola kita sama Masjid Nabawi, legaan mana? Legaan asalam. Musola kita sama Masjid Nabawi gedean mana? Legaan mana? Legaan asalam. Legaan kita. Kenapa? Banyakan yang kosong. Ya, karena musola kita banyakan yang kosong. Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu penuh. Masih mau digedein aja ini juga. Ini bagaimana kalau misalkan azan udah mah suaranya kita pelan, volumenya juga dipelanin, itu kan agak repot juga. Tambah bungkel. Yang kencang aja orang juga pada datang, bagaimana suaranya pelan. Ambil kain doang bungkel lah. Apalagi kalau kita azan yang ustadznya lagi kagak pada ada, itu pas-pasan yang ada tinggal orang udah mah lagi sakit, udah tua. Azan kan bari lemas banget kalau udah tua mah lagi sakit meriang. Mempos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan. Kadang-kadang kita kasihan. Kayak masih mabuk kapur. Astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang lucu, memang lucu. Tantangan umat Islam ke depannya itu begitu luar biasa. Jadi umat Islam itu tidak akan pernah berhenti dari ujian dan cobaan. Makanya nih, sebelum saya tutup, ada satu kisah
atau satu riwayat yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada orang yang mengucap Allah. Jadi kalau di dunia ini udah nggak ada orang nyebut nama Allah, itu terjadi kiamat. Makanya nih kita beruntung ada satu wadah. Kita malam Selasa bisa istighosah, malam Jumat bisa yasinan, malam Sabtu masih bisa ngaji, cukur rambut kita marhaban. Terus apa lagi tuh? Lagi ada pesta kita marhaban, sunatan juga marhaban. Ya mudah-mudahan dengan semua itu kampung kita diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Kita itu jangan terlalu mikirin kiamat, mikirin kita besok mati su'ul khotimah apa husnul khotimah. Orang kalau mati ngerasain kiamat kagak? Kagak. Buru-buru ngerasain kiamat. Tapi digodok di sono. Ya belum tentu juga. Tergantung amal dan perbuatan. Digodok pelangin di sono. Jadi umat Islam itu khawatirnya nih besok kita mati su'ul apa husnul. Itu kita mati bawa amalan sholat kita apa kagak, bawa amalan puasa kita apa kagak, bawa amalan istighosah kita apa kagak. Khawatir kita mati itu semua pada hilang. Makanya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu punya karangan kitab namanya An-Nasaihud Diniyah. Di situ dijelasin tuh, wa man radiya bil islami dina azzama hurumatihi wa sya'airahu walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu wa yaziduhu rusuqan wastiqamatan minal ulumi wal a'mali. Jadi diterangkan di situ oleh beliau, barang siapa yang cinta ridho Islam sebagai agamanya, maka hendaklah dia agungkan kemuliaan-kemuliaan Islam, syiar-syiar Islam kudu digedein. Dan di antara keagungan Islam itu sendiri adalah melaksanakan sholat. Sholat itu kan tiang pondasi. Kalau pondasinya rubuh, kira-kira Islam kagak goyang apa kagak? Rubuh dan hancur. Kalau udah orang kagak ada yang mau ngelaksanain sholat. Dan bukan hanya ngagungin, walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu wa yaziduhu rusukhan, tapi juga kudu sungguh-sungguh sholatnya. Jangan sholat kayak orang males. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh maknanya kagak ada, resepin maknanya kagak ada, kecuali lagi terawih dah. Boleh rada cepetan dikit, cuman jangan terlalu ngebut. Kalau di sini kan saya terkenalnya coba apa? Cepat. Imam Express atau si cepat. Bukan tanpa sebab ini saya cepet-cepet ya. Karena kita ngelihat jamaah ada banyak, ada yang udah tua, ada yang mungkin lagi sakit, ada yang lagi batuk aja. Makanya kita cepetin dengan syarat-syarat rukunnya terpenuhi. Ya mungkin begitu aja dah, karena saya dari tadi udah ngedengar ada bisikan. Sayur sop kayaknya udah keburu dingin, bakwan, dan juga tadi ada apa? Kebuli ada. Es ada, es koktail juga katanya ada tuh insya Allah. Bakso juga ada tuh di luar, berhenti ada yang berani gitu. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan berkah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Atas segala kekurangannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya, dan apabila ada kesalahan mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.